online service GBI Villa Citra di sepanjang minggu ini. Morning Prayer, setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8.15 pagi, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Live Prayer, setiap hari Jumat, pukul 7 malam, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Rock Kids Bible Study, setiap hari Minggu, jemaat bisa mengaksesnya mulai pukul 9 pagi di YouTube channel GBI Villa Citra. Haleluya, Shalom. Boleh katakan sekali lagi Shalom. Saya percaya setiap kita bersuka cita hari ini. Dan saya percaya setiap kita bersyukur lagi. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan, kita memulai ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang terus menyertai dan memelihara kehidupan kami. Engkau Tuhan yang terus menopang seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap kami boleh tetap ada sampai hari ini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan ucapan syukur kami saat ini kepadamu Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, menikmati setiap kehidupan kami. Bahkan kami percaya kuasa-Mu mengalir, melawat dan menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi seperti kami datang Tuhan. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur sebab kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
mengingat dan kami merenungkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Engkau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ini pernyataan kami Tuhan.
berkuasa, yang berkuasa, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan
satu-satunya Tuhan dan Raja atas hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta. Engkau yang pegang kendali penuh atas kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Tuhan tinggal di dalam kami. Dan Tuhan mengasihi setiap kami. Mari umat-umat tebusan Tuhan yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Setiap kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Sebab kita tahu dan kita percaya bahwa setiap kita adalah umat-umat kepunyaan Tuhan. Umat-umat pilihan Tuhan dan umat-umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Sebab begitu besar kasih-Nya kepada setiap kita. Sehingga Ia memberikan hidupnya untuk setiap kita yang percaya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Engkaulah damai dan harapan dalam hidup kami. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita deklarasikan umat-umat tebusan Tuhan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 hanya oleh darah Yesus. Haleluya. Sebab itu kita bersuka cita oleh karena Tuhan. Kasih-Nya sungguh besar menyelamatkan setiap kita. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Sebab Engkau Tuhan yang baik atas hidup kami, dan kebaikan-Mu terus melimpah. Oleh sebab itu saat ini kami nyatakan Tuhan, ya Allah baik, ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. ya Allah baik, Ya Allah baik, ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan boleh duduk kembali. Saat ini kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang bertugas boleh mempersiapkan kantung persembahan dan bersama-sama kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat mengasihi setiap kami. Dan kami boleh terus menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami dan saat ini kami mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberi dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai Karya yang mulia dalamku. Kau Berikan hidupku sebagai ganti dosaku. karena
bersama-sama kita bangkit berdiri. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Serahkan kepada Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak akan pernah habis-habisnya kekaguman kami kepadamu. Sehingga dengan berbagai cara kami mengekspresikan hidup kami melalui pujian, melalui penyembahan kami, melalui dedikasi hidup kami, melalui pelayanan kami, melalui perkataan kami, sikap hidup kami adalah untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami tidak bisa membalas sampai kapanpun kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami sampai detik ini. Kami sungguh merasakan Tuhan itu ada dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik jua pun. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, itulah sebabnya hari ini kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama memuji dan melayani-Mu. Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu, berikan kami anugerah untuk bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan hendak katakan bagi kami. Tuhan memberkati semua kami yang hadir di tempat ini. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mimbar ini ke dalam pimpinan penyertaan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum saya akan melanjutkan apa yang saya mau sampaikan tentang kebenaran yang memerdekakan bagian yang ketiga, saya ingin menyampaikan mengklarifikasi sehubungan dengan berita yang beredar kemarin siang. Saya mendapatkan bahwa GBI Villa Citra 5 orang dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan ditutup sementara. Itu berita yang beredar saudara. Saya sendiri kaget ketika mendengarkan berita ini ya. Dan hari ini terbukti kita masih tetap ibadah, gereja kita tidak ditutup.
Ya, setelah saya coba menelusuri dan mencek dari mana berita itu, ternyata berita itu dari teman saya sendiri, saudara. Mungkin karena dia panik ya, mendengar nggak tahu dari mana, lalu dia berita itu nyebar kemana-mana melalui WA. Dan hari ini saya ingin mengklarifikasi melalui mimbar ini bahwa berita tersebut, berita yang menyatakan 5 orang GBI Villa Citra terpapar COVID, saya mengklarifikasi dan menyatakan berita itu tidak benar, ya, tidak benar jika dikaitkan dengan Gereja Betel Indonesia Villa Citra, dan gereja itu ditutup karena ada 5 orang terpapar COVID. Ya, sekali lagi saya mengklarifikasi melalui mimbar ini bahwa berita tersebut tidaklah benar. Dengan perkataan bahwa itu berita hoax, ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai pengumuman tidak ada salahnya apabila Bapak Ibu dari luar kota atau katakanlah dari Jakarta, kadang-kala kita nggak bisa hindar, kita harus pergi karena ada sesuatu keperluan yang sangat penting, lalu pulang, ya, atau pergi ke kota manapun lah, saudaraku yang kasih, pulang ke rumah kita, pulang ke Bandar Lampung, saudara yang kasih, ternyata kita memiliki ciri-ciri. Nah ini saudara ya, saya tadi ditampilkan ya Markus, ada? Bisa? Iya. Nah saudara yang kasih, ya, ciri-cirinya saudara pulang dari berpergian dari luar kota misalnya, ya, ciri-ciri yang paling umum, saudara yang kasih dalam Tuhan, nah ini paling umum, ya, itu kita memiliki ciri demam misalnya. Ya, kedua batuk kering misalnya ya, ini ciri-ciri yang paling umum. Ketiga kita mengalami kelelahan, ya. Nah terus ada ciri yang tidak umum, gejala yang sedikit tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyerinya di tenggorokan. Terus kita mengalami diare, ya saudara kekasih dalam Tuhan. Lalu hilang apa? Hilangnya perasa. Alat pengecap lidah kita kok makan apapun tidak rasa ya, tidak terasa ya. Lalu penciuman kita nggak ada rasa baunya, nggak ada rasa wanginya, saudara. Sekarang kalau kita sebagai orang normal, kita bisa, bau apa ya? Kok nggak enak ya? Kalau orang saudara pakai parfum, kita langsung cium, wangi banget ya. Nah orang ciri-cirinya, kalau orang yang kena gejala awal, biasanya itu tidak ada penciuman, penciumannya hilang, lalu alat pengecapnya, lidah kita pun makan apapun nggak ada rasanya. Nah ketika kita merasakan ciri-ciri tersebut, saudara aku yang kekasih, cepat periksa ya ke rumah sakit, saudara aku yang kekasih. Dan apabila saudara dinyatakan positif, saudara aku yang kekasih, langsung isolasi mandiri di rumah paling tidak 2 minggu. Atau saudara langsung ke rumah sakit, minta diisolasi. Itu jauh lebih baik ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa COVID sampai hari ini belum berhenti. Ya, virus ini tidak kelihatan tapi penyebarannya setiap minggu saya mengikuti update ya, yang laporan resmi dari pemerintah kita itu sekarang sudah sampai 160.000. Terus menerus meningkat, saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Tiba-tiba di Bogor dinyatakan zona merah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah itu sebabnya posisi di mana kita tinggal, dimanapun kita berada, saudara belum aman betul. Nah itu sebabnya saudara harus paling tidak menggunakan 3 hal. Pertama, masker selalu harus kita pakai. Cuma mohon maaf karena saya kalau pakai masker di atas mimbar kan terlalu jauh ya. Jadi tidak masalah, tetapi kalau saudara bersosialisasi dengan siapapun dimanapun, selalulah menggunakan masker dan selalu jaga jarak ya, dan selalu sesering mungkin cuci tangan. Itu himbauan dari pemerintah, paling tidak 3 hal ini saudara ya. Nah kalau kita memang ternyata terpapar COVID ya, artinya tertular COVID ini, saudara sebenarnya nggak usah malu. Artinya saudara lebih baik saudara cepat-cepat memberi diri, mengisolasi diri
Di rumah jangan keluar kemana-mana karena ini akan menular kemana-mana. Kasihan keluarga kita, kasihan orang-orang kalau bersentuhan dengan kita. Ya, itu sebabnya lebih baik kita memberi diri, menyerahkan diri ke rumah sakit, biarlah kita dirawat di rumah sakit itu jauh lebih baik. Jangan pergi ke gereja dulu. Misalnya kalau saudara merasa badan saudara, aduh ada sesuatu yang tidak enak. Jangan ke gereja dulu, bukan saudara kita melarang. Tapi untuk menjaga saudara-saudara kita, jangan gara-gara kita ini saudara ya. Orang lain kena kan, aduh jangan sampai begitu saudara. Jangan gara-gara kita, lalu istri anak kita kena. Jangan sampai seperti itu ya. Lebih baik kalau kita merasa ada gejala-gejala seperti itu. Pertama, ya hindarilah berkerumunan kemanapun. Tidak usah berpergian ke tempat-tempat manapun saudara. Karena itu sangat rawan untuk menularkan virus kepada orang lain saudara. Nah itu himbauan supaya kita sedikit mengerti bahayanya COVID ini. Dia tidak pernah memandang siapapun kita, tidak memandang status sosial kita, usia kita. Nah, cara untuk menghindari COVID adalah dengan cara kita pertama selalu menggunakan masker, cuci tangan sesering mungkin, saudara yang kasih dalam Tuhan, hindari ya kerumunan orang. Ya saudara, kalau saudara terpaksa harus ketemu dengan sanak keluarga, tetap menggunakan masker. Ya saudara yang kasih. Pulang dari mana-mana secepat mungkin cuci tangan, itu jauh lebih baik. Nah kalau memang saudara terkonfirmasi ternyata dikatakan positif COVID, saudara cepat-cepatlah memberi diri, mengisolasi diri. Ya kalau saudara rasanya tidak yakin di rumah, kan di rumah itu kan ada keluarga, ada anak, ada istri, ada suami. Lebih baik saudara pisahkan diri ke rumah sakit, biar diisolasi di sana selama 2 minggu, itu jauh lebih baik ya. Daripada gara-gara kita kena COVID lalu menyebar kemana-mana, kan itu sangat tidak baik ya saudara. Nah ini himbauan saja untuk supaya kita sama-sama memperhatikan saudara yang kasih. Kita juga menolong pemerintah supaya penyebaran ini tidak kemana-mana saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar merdeka dari dosa, saudara yang kasih ya, saya tidak ulangi lagi. Yang kedua, kita merdeka dari kepahitan hati, saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Jadi saya ulangi sedikit lagi poin yang kedua. Sabda Tuhan Yesus yang pertama kali keluar dari mulutnya ketika di atas kayu salib. Kita kan tahu di atas kayu salib sebelum dia mati ada 7 perkataan yang keluar dari mulutnya. Nah mulutnya mengucapkan kata yang pertama di atas kayu salib adalah soal pengampunan, ucapan pengampunan. Jadi pengampunan adalah misi utama dari Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Petrus bertanya kepada Yesus, sampai sejauh mana Tuhan pengampunan itu harus saya berikan apabila seseorang itu bersalah kepada saya? Ya. Apakah 70 kali 7? Tuhan Yesus menjawabnya bukan. Bukan 70 kali 7 kali, tetapi pengampunan yang tidak ada batasnya. Ya. Kata 70 kali 7 kali, kalau dikalikan kan 490 kali masih ada batasan. Jadi kata 70 kali 7 kali itu sama dengan tidak ada batasannya. Jadi Tuhan ingin mengingatkan atau mengingatkan kepada Petrus, bukan seperti yang kamu sangka 7 kali cukup atau 70 kali 7 juga enggak cukup. Artinya selama kamu hidup, dimanapun kamu bersentuhan dengan orang pasti engkau pernah dilukai, engkau pernah disakiti. Jadi engkau harus mengampuni orang terus menerus tanpa batas. Artinya selama kita masih hidup di muka bumi, teruslah mengampuni orang. Jangan pernah menyimpan kepahitan dalam hati kita. Nah saudara yang kasih, jadi Tuhan Yesus memberikan ilustrasi, memberikan perumpamaan. Di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-23 sampai 35, saudara baca di rumah saja saudara. Nah ayat-ayat ini menceritakan orang yang berhutang 10.000 talenta saudara.
Orang yang berhutang 10.000 talenta diampuni. Nah saudara coba kita hitung-hitung sedikit ya. 10.000 talenta. 1 talenta itu kalau saudara lihat di kamus Alkitab. Itu beratnya 34 kilo. 1 kilo itu ada 1.000 gram. Jadi kalau 34 kilo dikasih 10 kali 10.000. Saudara, dikali gram, 1.000 gram. Totalnya ada 340 juta gram. Emas hari ini 1 gramnya itu 1 juta. Jadi kalau dikalikan saudara aku yang kasih 340 juta. Dikali 1 juta, saudara aku yang kasih dapatnya lebih kurang 340 triliun. Triliun itu nolnya itu ada 12, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Itulah hutang yang Tuhan Yesus gambarkan. Hutangmu 340 triliun diampuni. Sementara ada orang lain berhutang kepada kamu itu cuma 100 dikatakan 100 dinar. Nah 100 dinar artinya upah seorang pekerja 1 hari itu 1 dinar. Jadi kalau 100 dinar 100 dikali UMR. Ya, UMR katakanlah saya biar gampang hitung. Upah sehari kita kerja itu katakanlah 100.000. Jadi 100 hari kerja dikali 100.000. Berapa dapatnya? Saudaraku yang kekasih, 100 hari kerja dikali 100.000. Dapatnya lebih kurang 10 juta. Jadi perbandingan kesalahannya adalah 340 triliun kita berhutang. Sementara orang berhutang kepada kita cuma 10 juta. Hutang kita begitu besar diampuni. Sementara orang berhutang kepada kita cuma 10 juta, kita nggak bisa mengampuni. Nah itu yang Tuhan katakan bahwa kalau kita sadar hutang kita yang begitu besar, Tuhan membayarnya dengan darahnya. Tuhan membayarnya dengan cara dia datang ke dalam dunia mati di atas kayu salib. Untuk melunasi hutang dosa kita. Dia tebus dosa kita. Sementara kita nggak bisa membayar dosa kita dengan cara apapun. Tapi dia lunasi dengan darahnya sendiri. Masa orang bersalah kepada kita? Kita nggak bisa ampuni. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita? Caranya adalah dengan cara memahami, cara mengetahui, cara kita menyadari dosa, hutang dosa kita ini begitu besar kalau dikalkulasikan secara angka itu 340 triliun. Saudara pernah lihat uang yang segitu banyak? Sampai kapanpun kita nggak bisa memiliki uang sejumlah itu. Nah kita orang ibaratnya kita berhutang begitu besarnya. Tapi diampuni. Masa orang bersalah dengan kita. Kalau dikalkulasikan secara angka cuma 10 juta. Kok kita nggak bisa ampuni. Nah ini yang tidak boleh terjadi saudara. Ya. Sekalipun betul mengampuni kesalahan orang bukan pekerjaan yang mudah. Ya, karena terkait dengan sakit hati, luka yang ada di dalam hati, perbuatan orang-orang tersebut, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita menyadari, makanya kita perlu menyadari bahwa dosa itu seperti hutang. Seberapa besar dosa kita digambarkan Yesus lewat perumpamaan seperti ini 10.000 talenta. Dibandingkan dengan orang bersalah kepada kita, orang berdosa kepada kita cuma hanya 100 dinar.
perbandingan dosa kita yang begitu besar, Tuhan ampuni kita. Nah, kenapa orang yang bersalah kepada kita nggak bisa mengampuni? Kalau demikian, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, sementara dosamu diampuni oleh Tuhan, dosamu yang begitu besar Tuhan ampuni, kamu nggak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti kamu nggak layak diampuni. Nah, saudara, saya juga belakangan ini baru tahu setelah saya belajar untuk mengkalkulasi. Seumpamanya dihitung dengan angka, wow, ternyata gila banget. Ya, dosa saya yang begitu hebat, begitu besar, begitu hebohnya. Tuhan ampuni. Begitu saja. Lalu orang bersalah kepada saya, kalau di total nilainya cuman ya 100 dinar 100 kali ya 100 hari kerja. Ya kalau 100 satu hari kerjanya 100.000, ya tinggal dikali, ya lebih kurang 10 juta. Aduh, tidak sebanding. Nah, kalau kita menyadari, kalau saudara menggunakan logika saudara, makanya Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, selain hati juga segenap akal budi. Jadi saudara juga harus menggunakan akal budi. Kenapa ya? Tuhan itu seolah-olah memaksa, mengharuskan kita itu harus mengampuni orang. Ternyata ini loh kebenarannya. Ya, kalau saudara tidak mengerti kebenaran ini, saudara akan anggap kalau saya nggak mau ngampuni mau ngapa? Wih, saudara, kita lupa bahwa dosa kita yang begitu besarnya, Tuhan ampuni kita. Caranya bagaimana saudara? Caranya dengan kematiannya. Jadi hutang dosa dibayar dengan kematian. Kematian siapa? Kematiannya Tuhan sendiri. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, hati saudara tidak ada lagi yang menyimpan kepahitan. Saudara mesti merdeka loh saudara. Ya, sudah berapa tahun saudara jadi orang Kristen, kalau saudara masih menyimpan kepahitan, saudara belum merdeka. Itu maksudnya saudara. Pastikan saudara betul-betul merdeka. Ya, nggak ada lagi kepahitan, sakit hati, kebencian terhadap siapapun. Walaupun itu orang itu pernah melukai kita, menyakiti hati kita. Kalau saudara bisa melihat perbandingan antara dosa kita yang begitu besar, Tuhan ampuni kita. Kenapa orang yang bersalah kepada kita? Seberapa besar sih kesalahan dosanya terhadap kita? Kok kita nggak bisa mengampuni? Kalau engkau orang Kristen sejati, kalau engkau mengerti kebenaran ini, engkau mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Ya, itu yang saya ulangi sedikit, yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Nah, hari ini kita mau belajar poin yang ketiga. Saudara, hari ini kita mau belajar merdeka dari ibadah simbolik. Ibadah simbolik, ibadah yang ritualistik, ibadah yang jasmania sifatnya. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, dosa dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, nah akibat dosa, konsekuensi dari dosa adalah mati. Allah membuat pernyataan yang pertama kali tentang rencana keselamatan itu melalui keturunan perempuan. Saudara, ini pengajaran, ini doktrin. Saudara harus pahami betul kalau jadi orang Kristen. Kalau saudara gagal memahami kebenaran ini menurut saya pribadi ya, saudara pasti gagal mengagumi Tuhan Yesus. Saudara pasti gagal mengasihi Tuhan Yesus. Saudara nggak paham. Tapi kalau saudara paham kebenaran ini, saudara akan kagum banget sama Tuhan saudara. Saking kagumnya saudara mendedikasikan diri Tuhan. Apa ya yang saya bisa lakukan untuk bisa menyenangkan hatimu, untuk membalas kebaikanmu, untuk bisa membuat engkau tersenyum Tuhan.
Nggak ada lagi kita menagih-nagih Tuhan, marah sama Tuhan. Hanya gara-gara masalah yang sangat sepele dalam hidup ini, saudara. Kekaguman kepada Tuhan itu aduh luar biasa. Kalau saudara mengerti kebenaran ini. Itu sebabnya buat saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan ketika belajar ini. Aduh rasanya pengen mengulangi. Kalau saya mempelajari kebenaran ini rasanya pengen terus mengkhotbahkan ini. Apalagi saudara yang tidak merenungkan secara khusus, yang mendengar firman Tuhan hanya sepintas. Maka saya ulangi lagi. Setiap kali saya merenungkan dan mengulangi, saya diberkati secara luar biasa. Saya melihat saya bertumbuh dalam pengenalan saya terhadap Tuhan. Saya melihat iman saya semakin diteguhkan. Kasih saya kepada Tuhan semakin meningkat. Kekaguman saya kepada Tuhan semakin jauh lebih besar dari sebelumnya. Orang yang kagum terhadap seseorang itu pasti nyembah, kagum. Saudara, nah hari ini kita mau belajar tentang ibadah simbolik, saudara kekasih dalam Tuhan. Tadi saya sudah katakan dosa itu adalah hutang. Dalam pola pikir Semitik, pola pikir orang Ibrani, dosa itu identik sama dengan hutang. Ya, Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, ditulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kata kesalahan dalam terjemahan bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru, dari kata Yunaninya, diambil dari bahasa Yunani. Ingat ya, Alkitab kita ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa yang pertama menggunakan bahasa Ibrani, itu kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan sedikit menggunakan bahasa Aramik. Misalnya kitab-kitab Daniel dan beberapa kitab itu menggunakan bahasa Aramik. Dan kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya saudara, aku kasih dalam Tuhan. Nah, dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya, kata kesalahan itu artinya hutang, saudara. Jadi Matius pasal 6 ayat 12 kalau diterjemahkan dalam bahasa Yunani bunyinya begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata ampunilah itu artinya tebuslah. Kesalahan itu artinya hutang. Jadi tebuslah hutang-hutang kami seperti kami juga menebus orang yang berhutang kepada kami. Jadi kesalahan, dosa itu identik atau sama dengan hutang. Kita belajar budaya, cara berpikir orang Ibrani. Yesus itu orang Yahudi, bahasa hari-harinya bahasa Ibrani. Pola pikir orang Ibrani begitu bilang kesalahan, begitu bicara tentang dosa, itu pasti hutang. Nah saudara aku ingin kasih dalam Tuhan. Ya. Nah itu sebabnya hutang dosa, saudara aku ingin kasih, harus dibayar dengan darah. Mengapa? Karena ini sudah ketetapan Tuhan. Sejak kapan? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Akibat telanjang mereka malu. Mereka bersembunyi. Lalu bagaimana caranya untuk menutupi dosa mereka, menutupi rasa malu mereka? Mereka bikin dari daun ara. Mereka menyematnya lalu menutupi ketelanjangan mereka. Tapi Tuhan membangun, menutupi rasa malu, menutupi dosa Adam dan Hawa dengan kulit binatang.
Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kulit binatang, untuk mendapatkan kulit binatang harus ada korban. Binatang yang dikorbankan. Ada penumpahan darah. Nah, inilah yang dinamakan ibadah simbolik, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Jadi hutang dosa adalah kematian. Kematian harus dibayar dengan kematian. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Ya, coba saudara melihat di dalam Roma pasal 6, ya, Roma pasal 6 ayat 23. Ada ya? Iya. Sebab upah dosa ialah maut. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pertanyaannya, apa dasarnya Rasul Paulus menulis ayat ini? Rasul Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah kematian atau maut. Apa dasarnya? Dasarnya Rasul Paulus juga seorang Farisi. Dia seorang ahli Taurat yang belajar hukum Taurat. Hukum Taurat itu ya adalah 5 kitab pertama. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ditulis oleh Musa. Saudara aku yang kasih. Ya. Paulus sebagai seorang Farisi. Ketat sekali. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat itu menjalani hukum Taurat itu sangat amat ketat. Tapi penuh dengan simbol-simbol. Saudara, ibadah mereka itu penuh dengan simbol-simbol. Kalau saudara melihat bagaimana cara orang perjanjian lama menjalani ibadah itu penuh dengan simbol-simbol, saudara. Ada korban binatang, itu harus. Setiap setahun sekali mereka harus membawa korban. Mereka membawa domba yang tidak ada cacatnya. Lalu domba itu dibawa di hadapan imam. Imam itu memeriksa apakah domba ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau domba ini ternyata tidak ada cacatnya, berarti memenuhi syarat. Lalu imam itu akan menyuruh orang berdosa, orang Yahudi, orang perjanjian lama, menumpangkan tangan di atas domba. Jadi ketika orang berdosa menumpangkan tangan, dosa saya ini, orang Yahudi ini pindah, ditanggung oleh domba ini. Lalu domba ini harus mati. Demi dosa saya, pindah harus mati. Dosa saya transfer, pindah, ditanggung oleh domba ini. Nah, domba ini simbol atau melambangkan Yesus Kristus. Jadi ibadah simbolik itu sudah mulai di dalam kitab Kejadian. Saudara aku kasih. Ada binatang yang disembelih, diambil kulitnya, ditutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Itu sebabnya kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kata mati ini muncul di dalam pikiran daripada Rasul Paulus. Jadi Paulus berkata sebab upah dosa ialah mati, maut. Jadi dia ambil dari Kejadian pasal 2 ayat 17. Jadi mengapa untuk menebus dosa manusia Tuhan harus datang ke dunia? Saudara aku kasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia dalam inkarnasi melalui Yesus Kristus. Menyerahkan nyawanya sebagai pelunas hutang. Yaitu dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Jadi saudara kita lihat benang merahnya sejak pertama manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sudah memberikan pernyataan. Melalui keturunan perempuan ini. Siapa keturunan perempuan itu? Yaitu Yesus Kristus, saudara. Jadi untuk mengakhiri ibadah simbolik, ibadah yang ritualistik, saudara aku yang kasih, harus
ada datang yang sesungguhnya. Jadi pengorbanan domba, kulit binatang, itu semua adalah lambang daripada dosa yang harus ditutupi. Darahku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ibadah simbolik ya. Jadi ibadah simbolik ini adalah ibadah yang sudah dilaksanakan pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Allah sendiri yang mendirikan ibadah itu. Setiap orang berdosa harus mempersembahkan korban. Ya, korban itu harus merupakan seekor anak domba yang tidak bercacat celah di atas mezbah. Jadi domba ini ya adalah simbol sang juru selamat. Domba ini adalah simbol daripada Yesus Kristus yang akan dihukum untuk menanggung dosa manusia yang berdosa. Nah, jadi kita sudah dapat gambaran ya saudara. Nah sekarang kita masuk ke dalam perjanjian baru. Makanya kenapa orang Kristen tidak ada lagi pemotongan hewan saudara. Ya, tapi saudara-saudara kita Muslim masih ada ibadah pemotongan hewan. Itu ibadah simbolik. Sama dengan agama Yahudi masih menggunakan simbol. Ya. Tapi setelah Yesus datang, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang. Nah, Yesus yang ngomong ya. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi Yesus itu membicarakan tentang dirinya sendiri. Sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah perhatikan saudara. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia mengajarkan ibadah yang sesungguhnya. Yaitu ibadah yang sesungguhnya, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Bukan ibadah yang dipenuhi dengan ritualistik, dipenuhi dengan simbol-simbol, dipenuhi dengan saudara tolak ukurnya jasmania, membungkukkan badan dan sebagainya. Bukan itu, ukurannya bukan itu lagi. Sudah tiba sekarang, saatnya sudah tiba. Jadi barang siapa menyembah itu kata ibadah sebenarnya. Barang siapa ingin beribadah kepada Bapa, dia harus beribadah, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah yang sesungguhnya yang Yesus katakan itu ibadah dalam roh dan kebenaran. Ini ibadah perjanjian baru. Saudara dan saya tidak hidup di perjanjian lama, tapi kita tahu ceritanya seperti apa. Oh, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menggunakan simbol. Binatang harus mati, itu simbol Yesus Kristus yang akan datang. Sekarang Yesus sudah datang ke dalam dunia. Jadi tidak menggunakan simbol lagi. Hakikatnya sudah datang, keberadaan yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia. Jadi kesimpulan ibadah yang sesungguhnya yaitu ibadah di dalam roh dan kebenaran adalah pertama ibadah yang berfokus kepada pengorbanan Yesus Kristus. Jadi saya mau sampaikan dari atas mimbar ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ibadah, pertama-tama saudara fokusnya itu adalah kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Setiap kali kita ibadah, mau di rumah dimanapun, fokusnya adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama, kalau ibadah, dia harus cari domba. Sembeli, itu simbol. Yesus sudah datang, sudah selesai. Makanya, kenapa ada ayat mengatakan bahwa Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat mengharuskan setiap orang ibadah itu harus bawa domba, harus disembeli. Ada penumpahan darah. Itu lambang dari Yesus Kristus. Yesusnya sudah datang, itu nggak dipakai lagi. Kan itu cuma simbol. Itu loh maksudnya. Jadi fokus kita, pikiran kita cuma hanya pengorbanan Tuhan Yesus.
Itulah sebabnya kenapa ibadah orang Kristen, puncak ibadah itu selalu perjamuan kudus. Seminggu sekali kita mengadakan perjamuan kudus, kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Karena ibadah ini dimulai di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan yang menetapkan ibadah itu harus ada pengorbanan. Jadi karena Yesus sudah datang, ibadah kita itu selalu fokus kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Gitu ya saudara ya. Jadi ke gereja beribadahlah. Renungkan, pikirkan pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena pengorbanan kematiannya di atas kayu salib, saya ditebus. Hutang dosa sebesar apapun, saya tidak bisa membayar dengan amal, dengan perbuatan, dengan kebaikan. Saya tebar kemana-mana, tidak mungkin bisa melunasi dosa saya. Tapi dia lunasi, dia membayarnya lewat kematiannya, lewat penumpahan darahnya, lewat pengorbanannya. Nah inilah ibadah orang Kristen. Ibadah yang sesungguhnya itu seperti itu saudara. Ya, itu nomor satu. Nomor dua, ibadah yang didasari oleh sikap hati saudara. Sikap hati yang murni, sikap hati yang benar. Jadi kalau saudara datang, pastikan hati kita ini murni, benar-benar untuk Tuhan Yesus. Saudara. Ingat loh, Tuhan tuh bisa melihat sampai ke dasar hati kita. Nah, masalah hati ini, kita bisa mengelabui orang lain. Tapi ingat Tuhan tidak bisa dibohong saudara. Makanya jangan pernah main-main. Saudara kamu mau melayani saudara. Coba periksa hati dulu, tulus apa enggak, murni apa enggak. Ya. Ke gereja, hatimu tuh apa? Apa yang kamu cari? Yesus, saya ingin berterima kasih atas pengorbananmu Tuhan. Aku datang dengan hati yang murni, bersih. Enggak ada lagi kepahitan. Karena hati, sikap hati. Ya, bukan lagi simbol, bukan lagi ritualistik, bukan lagi sifatnya jasmania. Jadi kalau orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, ya mereka beribadah itu kan masih menggunakan simbol. Jubah panjang, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Lalu masih menggunakan korban. Tapi Tuhan bilang, aduh itu cuma simbol-simbol. Aku tahu hatimu. Makanya saudara kalau mau lihat, lihatlah, bacalah di dalam Matius pasal 23. Tuhan tahu kemunafikan. Hai orang-orang munafik, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai orang-orang munafik. Jadi ibadah kita tidak boleh ada ibadah yang munafik. Mesti hati kita itu mesti benar. Saudara melayani, uji hati kita. Mesti selalu uji hati karena Tuhan itu cuma lihat itu saudara. Ibadah yang sesungguhnya cuma itu. Saudara mau angkat tangan silakan. Enggak angkat tangan bukan itu ukurannya. Tuhan lihat hati. Kita menilai orang berapa tinggi orang mengangkat tangan, beberapa sering orang mengangkat tangan, berapa sering orang sujud menyembah berkali-kali. Ini orang rohani banget. Kan kita mengukur orang seperti itu. Tuhan bilang aku enggak lihat itu. Itu sifatnya simbolik jasmaniah. Ibadah di dalam roh ini adalah sesuatu yang paling dalam berbicara masalah sikap hati yang benar, sikap hati yang murni, suci. Itu yang Tuhan lihat. Ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang bersifat hati, segenap hati. Tidak lagi dibatasi oleh waktu. Ya, jadi ibadah yang sesungguhnya, ibadah dalam roh dan kebenaran nggak bisa dibatasi oleh waktu, tempat, sikap tubuh, aturan postur tubuh. Ya, ya orang pergi ke tanah suci Holy Land, itu kan promosi
tour travel, saudara. Mana ada tanah suci, ya saudaraku yang kekasih. Tanah yang banyak penumpahan darahnya. Kita tidak perlu, saudaraku yang kekasih, ya kurang paham kebenaran ini. Coba kita lihat. Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Jadi ceritanya ayat ini, Yohanes 4 ini kan Yesus berdialog dengan perempuan. Ia seorang perempuan Samaria. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Gunung ini ada gunung Gerizim, saudara. Dan juga bukan di Yerusalem. Nah, orang bangga, oh pergi ke Yerusalem untuk ibadah. Bukan ibadah, jalan-jalan sebenarnya. Yang tepat jalan-jalan. Kalau saudara punya berkat mau ke Yerusalem, silakanlah jalan-jalan untuk tahu tempat Yesus. Tapi ibadah sesungguhnya itu di hati. Di mana? Di rumah boleh. Di gereja boleh. Jadi tidak harus, makanya saudara dengan adanya pandemi COVID ini, orang tidak mengkultuskan lagi gedung, saudara. Saudara akan diuji ibadah itu, saudara bisa ibadah melalui online. Tapi kalau saudara merasa, kayaknya kalau ibadah online itu seperti bukan ibadah ya. Saudara nggak bisa konsentrasi, saudara seperti hanya nonton saja. Saya kayaknya lebih kusyuk deh kalau ibadah di gereja. Silakan. Tapi yang Tuhan lihat itu bukan seberapa seringnya kita ke gereja. Yang Tuhan lihat itu cuma hatimu. Sikap hatimu kalau kamu ibadah itu. Pertama fokusnya kepada pengorbanan Yesus atau bukan. Banyak orang ibadah kan fokusnya bukan kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Orang ibadah kan pengen mencari sesuatu. Nah kalau motivasi kita salah, sikap hati kita salah. Makanya banyak yang kecewa nanti sama Tuhan Yesus. Sama kalau kita melayani, motivasi kita, hati kita nggak murni. Pasti saudara nanti saudara kecewa. Jangan saudara, ya. Ini yang kita pelajari sesuatu yang sangat esensi. Ibadah yang sesungguhnya itu berfokus kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Ibadah yang didasari oleh sikap hati yang murni dan benar. Ibadah yang tidak dibatasi oleh waktu. Oh, maksudnya waktu gini. Oh, kalau ibadah itu harus hari Sabtu. Seperti orang Advent. Orang kira ibadah itu harus Minggu. Kalau nggak Minggu rasanya nggak ibadah. Bukan itu maksudnya. Ibadah itu harus jamnya sekian. Nah seperti ada saudara-saudara kita itu harus sekian tepat jam segini. Jadi ibadah kita itu bukan lagi dibatasi oleh waktu, ruang, tempatnya harus di sini. Kalau ini enggak, kalau bukan tempat ini enggak kudus. Enggak begitu. Hatimu ini loh. Ya, saudara, ini saudara mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Sikap tubuh. Kita bisa bohongin orang, saudara tiarap tiap kali ibadah. Kelihatannya aduh penyerahan dirinya luar biasa. Tapi hatinya gak benar. Ya, tapi kalau saudara kalau saya datang ke Tuhan tuh rasanya pengen merendahkan hati, pengen sujud. Silakan, gak salah. Tapi kalau saudara tidak sujud, bukan berarti saudara kurang rohani. Yang Tuhan lihat kan hatimu. Iya kan saudara? Nah, postur tubuh kita tuh harus bungkuk-bungkuk, kelihatan kita rendah hati. Itu adalah ibadah simbolik yang penuh dengan ukuran jasmania dan ritualistik. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi, kalau saudara lihat mereka ibadah di tembok ratapan itu. Pokoknya gaya mereka itu seperti itu. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus mengecam mereka, hai kau orang-orang munafik. Loh, kok bisa begitu ya? Karena Tuhan lihat itu bukan itunya. Enggak, Tuhan lihat tidak lihat aksesorisnya.
Tuhan lihat hatinya. Makanya saudara, takaran hati ini saudara harus jaga benar. Jaga, Kristen itu agama hati saudara. Jaga hati saudara. Saya benar gak ya? Hati saya benar gak ya? Sikap saya benar apa enggak ya? Ya. Jadi Tuhan sendiri berkata, ya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung, bukan juga di Yerusalem yang dibangga-banggakan oleh orang-orang tertentu. Makanya kita lihat di dalam Matius pasal 5, Matius 5 ayat 20, kita akan akhiri saudara ibadah kita ya. Matius 5 ayat 20 dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, kita lihat sifat kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi itu masih simbolik. Simbolik. Penuh dengan ritualistik dan penuh dengan jasmania, sifatnya jasmania. Bukan hati, mereka itu bukan hati. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit merubah penekanan yang sifatnya jasmania. Yesus menekan kepada masalah hati. Dalam perjanjian baru ketika Yesus datang, Yesus tekankan ibadah itu sekarang yang sesungguhnya itu masalah roh dan kebenaran. Masalah yang ada di dalam, bukan lagi sifatnya yang ada di luar. Yang bisa kamu ngelabui orang. Bisa kamuflase. Ya, lihat dengan pakaian kamu, kelihatan kamu orang begitu kudus. Tapi Tuhan bilang, hati kamu kok beda dengan pakaianmu. Nah, Tuhan robah penekanannya. Itu sebabnya kalau saudara membaca dalam Matius pasal 5 ayat 27, ya. Nah, ini Yesus kasih contoh. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Jangan berzina ini Yesus mengutip hukum Taurat. Ini berzina secara lahiriah. Secara jasmania. Ya. Orang juga semua tahu kalau berzina secara lahiriah itu berzina. Tapi Yesus ngomong, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi standarnya Tuhan Yesus, penekanan Tuhan Yesus bukan cuma sekedar kalau kamu gak berzina dengan perempuan itu, kamu pikir kamu udah benar. Kira-kira gitu loh. Betul sih kamu gak berzina langsung secara fisik. Tapi aku lihat hatimu loh, Tuhan bilang gitu loh. Nah, makanya ayat 28 dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, gak berzina loh, serta menginginkannya, kan gak berzina, cuma memandang, tapi menginginkan. Tapi kan belum bersentuhan fisik. Tapi Yesus bilang apa? Sudah berzina. Artinya apa? Standar Tuhan Yesus cuma hati. Kalau hatimu masih gak beres, sekalipun kamu tidak berzina secara fisik. Tapi kalau hatimu gak beres, tetap aja berdosa. Dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Aduh, kalau begitu mesti jaga benar ya hati kita ya. Tidak berzina saja gak cukup. Ya, ibadah kan fisik kan, secara fisik kita datang ibadah, hadir di gereja, nggak cukup Tuhan bilang. Hatimu, penekanan Tuhan tuh hatimu, benar nggak? Fokusmu itu benar nggak? Inilah ibadah yang sesungguhnya. Jadi Yesus datang untuk memerdekakan kita dari ibadah-ibadah yang sifatnya simbolik, ibadah-ibadah yang sifatnya ritualistik, ibadah-ibadah yang sifatnya jasmania, yang hanya kelihatannya saja heboh, tapi hatinya berantakan. Tuhan tidak mau seperti itu. Saya berharap dengan kebenaran ini saudara menjadi dewasa di dalam Tuhan Yesus. Kekristenan kita jadi dewasa. Silakan saudara pakai sebagus mungkin. Tapi kenapa yang luar saja kita dandan hati kita? Kenapa kita nggak dandan hati kita? Sebab yang Tuhan lihat cuma masalah hati. Tuhan memilih Daud itu karena hatinya saudara. Ya, semua orang terkecoh. Loh, dia itu kan badannya pendek, anak bontot. Aduh,
pekerjaannya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Kakak-kakaknya perawannya tinggi-tinggi, besar-besar. Ya, mereka sudah sudah masuk militer. Mestinya Tuhan Samuel memilih dong orang-orang yang perawakannya yang memang mirip-mirip raja. Kok kenapa Daud? Tuhan bilang, aku melihat tidak seperti manusia melihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku melihat hati. Daud ternyata hatinya yang cocok dengan Tuhan. Makanya ibadah kita Tuhan lihat hati, saudara. Mari ya dandani hati saudara ya. Tapi karena kita masih hidup dalam dunia, orang masih perhatikan kita dari luar, dandan juga yang di luar, tidak salah. Tapi jangan sampai lupa hati kita. Karena Tuhan lihatnya di hati saudara. Di luar saja kelihatan benar, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan lihat dalam hati. Kelihatan kita, Tuhan bilang, kelihatannya tidak berzina. Tapi Tuhan lihat hatinya. Jadi gak cukup kalau cuman jangan berzina, memang kita gak berzina. Tapi Tuhan lihat hatimu. Kamu menginginkan dalam hatimu. Oh, kalau begitu berarti hati kita memang harus kita protek benar-benar. Ya. Jadi ibadah yang sesungguhnya Yesus datang untuk memerdekakan kita dari ibadah-ibadah yang sifatnya simbolik, ritualistik, ibadah-ibadah yang sifatnya jasmania. Tuhan rubah dengan ibadah yang hakikat, ibadah yang sesungguhnya, yaitu ibadah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu ibadah dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, ibadah kita harus berfokus kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Setiap kali ibadah, fokusmu adalah fokus pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, setiap kali ibadah yang kau bawa itu adalah hatimu yang murni. Hatimu harus benar. Ya. Kalau hatimu murni, hatimu benar, apapun yang kamu lakukan itu sangat menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Ya, jadi ibadah dalam roh dan kebenaran bukan lagi masalah tempatnya di mana, bukan lagi masalah waktunya. Oh kok waktunya nggak tepat, harus jam begini, nggak ada masalah. Ya, ibadah dalam roh kebenaran. Kok kamu tadi nggak bongkok-bongkok, nggak sujud-sujud, nggak menyembah? Nggak, bukan itu lagi ukurannya. Ukurannya adalah hati. Tapi kita nggak boleh juga menghakimi kalau ada orang kalau rasanya kalau datang ke Tuhan tuh pengen sujud, silakan. Silakan. Tapi kalau saudara tidak lakukan itu, hati saudara yang sujud. Hati yang penuh kasih. Maka Tuhan minta, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan kiranya menolong kita, tetap perhatikan protokol kesehatan. Karena situasi kita, kondisi kita masih belum aman. Selama COVID-19 vaksinnya belum diluncurkan. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Perlihatkan hatimu. Jikalau kamu masih menyimpan kepahitan, aduh kasihan banget saudara. Sudah kadaluarsa saudara. Sudah expired, tidak boleh. Orang Kristen ada sakit hati kepahitan. Ya salah besar dan bodoh banget. Ya maaf kalau saya ngomong seperti itu. Hatimu mesti bersih. Hatimu mesti murni. Saudara. Hati kita mesti benar. Fokuslah kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Dari kitab Kejadian, begitu manusia jatuh dalam dosa, sudah ada korban. Korban itu melambangkan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita nyanyikan satu nyanyian, lalu kita akan tutup dalam doa. Maka dalam roh dan kebenaran ku sembahkan
sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membuat kami mengerti dan membuat kami memahami ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sudah datang, sudah tiba saatnya, ibadah hakikat, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Artinya ibadah kami setiap kali kami beribadah, kami tidak terikat lagi dengan tradisi, dengan sifat-sifat yang simbolik, yang bersifat ritualistik atau sifatnya jasmania. Karena Tuhan melihat hati. Itu sebabnya setiap kali kami beribadah, fokus utama kami adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Ibadah kami didasari dengan sikap hati yang benar, hati yang murni, hati yang tulus. Itulah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kebenaran ini kami pegang, menjadikan pedoman di dalam hidup kami. Di rumah kami bisa ibadah, di tempat pekerjaan kami bisa ibadah. Memiliki sikap hati yang benar dalam setiap persoalan. Ketika kami meresponi dengan sikap hati yang murni dan benar, dimanapun kami berada, kami selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah melunasi hutang dosa kami. Itu membuat kami akan terus mengagumi Engkau dimanapun dan kapanpun. Meteraikan kebenaran ini kepada setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang dari tempat ini, Tuhan akan menyertai kami sepanjang minggu ini. Dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, rumah tangga. Setiap kami yang sedang belajar melalui online. Dimanapun kami berada, harus menjalankan tugas kami sehari-hari sebagai seorang pekerja. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Kami tahu ada tangan Tuhan yang akan selalu terulur untuk menopang kami, memberkati kami. Jika kami memiliki sikap hati yang benar-benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satu persoalan masalah yang bisa menghalangi hidup kami untuk tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala kebaikan, segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pulanglah Tuhan memberkati Engkau, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan Kau damai sejahtera karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan.